Tapi setelah mereka selesai, langsung gila naik pangkat, Bo. Jadi aku mau mencari pengalaman baru-baru lagi, pengen ngajutin kuliah dulu lah. SMK bisa. SMK hebat. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga kembali hadir di Merah dan Jingga Podcast. Dari kemarin kita udah ngebahas masalah kesehatan, terus juga COVID-19 tuh kayaknya, aduh, kita skip dulu boleh nggak? Bener, biar sedikit refresh sama hal-hal yang lain gitu ya kan. Dan kali ini kita mau ngobrol, kita nggak cuma berdua ya. Ada bintang tamu untuk kali ini. Bintang tamu. Boleh dong kali disapa, diam-diam baik. Halo. Kamu di sini aja, Vin. Deketan dong, jangan jauh-jauh suaranya. Tapi harus berjarak dong ya tetap. Betul, 1 meter jauh juga ya. Oke, ini kita jadi kayak anak muda dulu, boleh kali ya? Iya, kan kita masih muda juga. Masih muda ya, tapi mungkin teenager kali ya. Ya, Teenager betul. dulu. Jadi teenager dulu yang lagi riwah banget masalah pendaftaran sekolah. Bener kan? Jadi kayak kemarin juga sempat baca-baca pendaftaran susah, terus kayak ya ribet lah, apalagi kita nggak tahu di besok online learning atau enggak gitu. Tapi skip, kita nggak bahas itunya, tapi ngebahas kebijakan yang lain nih. Nah, jadi kemarin kayak ini sebenarnya baru ini atau udah beberapa tahun nggak sih? Jadi ini kemarin tuh sempat ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, alias Kemendikbud RI, yang mau bikin inovasi baru yang ternyata bikin publik itu jadi lebih what gitu, kayak apa ya, mengundang perhatian lebih gitu. Ya, ini inovasinya adalah yang mana masa pendidikan SMK alias sekolah menengah kejuruan ditambah 1 tahun jadi 4 tahun. Nah, dan kabarnya ini juga bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini, meskipun nggak tahu ya mulainya kapan, tapi ini udah ada wacana dari kabarnya ini. Ya, ini beritanya diangkat di tanggal 23 Juni 2020, baru ya berarti? Baru. Nah, kayak gitu ceritanya. Dan kebetulan banget yang kita undang di sini ya, ini adalah salah satu pelajar. Pelajar masih nggak sih? Masih pelajar Masih, kan? ya? Atau udah Sudah selesai? lulus Tahun ini. Baru Oke. 1 bulan belum ada. Oke, berarti udah bisa, tidak bisa dikategorikan pelajar, tapi setidaknya masih bau-bau Calon pelajarnya ya. mahasiswa. Iya, masih. Seragamnya masih bau-baunya tuh masih lengket ya kan. Nah, jadi dia ini salah satu yang mengalami sekolah Program. SMK 4 tahun. Iya, gitu ya. jadi sebelum adanya inovasi yang bakal dilakukan sama Kemendikbud, ini sebenarnya udah ada beberapa SMK yang sudah menjalankan pendidikan 4 tahun gitu. Salah satunya sekolah dari, sebutin nama dong. Enggak, nama kamu maksudnya? Nama aku. Heeh. Dari Arifin. Oke. Arifin ini kebetulan sekolahnya SMK-nya 4 tahun. Kayaknya kita nggak usah nyebutin sekolahnya ya. Oke. Kita sebut aja pokoknya dia sekolahnya 4 tahun gitu. Dan kebetulan banget juga, kalau boleh jujur nih, Jingga juga sekolah SMK, tapi Oke. 3 tahun. 3 tahun. Aku kebetulan di SMA sih, 3 tahun SMA. aja gitu. Oke. Kalau misalnya di sekolahnya Arifin tuh dulu, ini berarti kebijakan 4 tahun tuh udah lama banget ya atau gimana tuh? Iya sih, kayaknya udah lama banget dari awal berdiri kayaknya. Oke. Itu semua maksudnya di jurusan tertentu aja atau emang satu sekolah gitu? Kalau angkatanku sama kakak kelas tuh 4 tahun semuanya, tapi mulai 2 tahun ini ada yang program 3 tahun, ada kebijakan baru dari pemerintah. Berapa tahun? 3 tahun. Enggak, maksudnya itu kebijakannya udah berapa tahun gitu? Adik kelasku lagi 2 berarti? Berarti yang sekarang kelas 2 ya? 3 adik kelasku berarti, karena kelas oke. 4. Oh iya. Iya. Oke, nah itu kan kemarin itu kebijakannya dari sekolahmu sendiri ya? Atau dari pemerintah? Enggak, pemerintah. Oh gitu. Dari Putih. pemerintah nyuruh yang 4 tahun ke 3 tahun, dan tapi ini sekarang ada inovasi lagi, mau ngobrolin katanya SMK jadi 4 tahun semua. Jadi Oke. jadi anak-anak sekolah aku
ya anak-anak teknologi sekarang lah, bikin story gitu. Hah, terus sekolahku apa gitu. Kayak udah biasa banget denger kayak gitu. Bener. Oke. Tapi 4 tahun itu sebenarnya apa sih gitu? Maksudnya kan kalau aku pribadi nih, aku kan ya berpuluh tahun yang lalu sih. Tapi anggap saja baru kemarin ya. Itu kan sekolahnya kebetulan SMK-nya 3 tahun. Itu ya udah kayak materi pelajaran yang biasa umum ya, alias normatif atau adaptif. Itu terus nanti ada juga dari kejuruannya gitu. Apa sih sebutannya, aku jadi lupa. Kejuruannya itu. Terus ya itu ada 3 tahun aja gitu. Cuman ya ditambah magang, jadinya kayak ya udah dipres bener-bener. Nah kalau 4 tahun ini berarti lama di mananya nih? Apakah magangnya jadi lebih santai atau mungkin pelajarannya jadi lebih penuh gitu? mungkin bisa di share kali ya di kelas 1-nya tahun pertamanya tuh ngapain sampai tahun keempatnya. Oke, jadi aku dari kelas 1, 2, 3 itu sekolah biasa kayak ya SMA Jingga bilang tadi. Terus kelas 4-nya ini yang berbeda. Jadi kelas 3 semester 2 kita udah persiapan untuk mencari tempat untuk magang atau PKL. Jadi kalau PKL itu di tempatku 6 bulan, kalau magangnya itu 1 tahun. Jadi nanti yang PKL 6 bulan itu nanti balik ke sekolah lagi setelah selesai dari PKL-nya itu. Terus setelah itu yang magang kan 1 tahun nih. Tapi besok saat ada ujian kenaikan kompetensi UKK itu nanti diizinin untuk ujian itu ke sekolah, balik ke sekolah sama wisuda. Oke. Saya bentar, tadi kan semester 2 di tahun ketiga ya. Abis 6 bulan, berarti kan masih 1 tahun. Nah 1 tahun itu kan yang tadi kamu bilang, misalnya kamu udah ngambil magangnya di yang masa PKL tadi 6 bulan, terus masih nambah 6 bulan lagi, berarti kan masih ada sisa 6 bulan. Nah itu buat ngapain tuh? Balik ke sekolah lagi. Oke. Buat belajar yang memang ada pelajaran di kelas 4-nya yang belum diberikan gitu. Berarti kan kamu nih dari PKL lanjut ke magang nih. Iya. Berarti kamu nggak ikut kelas di sekolah? Enggak. Nggak ketinggalan sama teman-teman? Enggak sih, kan udah memikirkan baik buruknya mau magang atau mau sekolah. Jadi menurut aku lebih baik lebih ke magang aja. Oke, jadi ini mungkin ini sih kalau dari Kemendikbud sendiri tuh memang pengen 4 tahun ya, inovasi 4 tahun itu biar katanya tuh selama 1 tahun itu tambahan biar cukup waktu untuk mendapatkan bekal sebelum terjun ke dunia usaha dan dunia industri kayak gitu. Jadi menurut aku kan aku PKL itu awalnya PKL 6 bulan. Aku ngerasa kalau udah PKL tuh udah males lah buat mikir buat ajaran lagi karena udah nyaman, udah menemukan pengalaman baru di dunia kerja, dan menurut aku 6 bulan itu waktu yang menurut aku singkat sih, jadi kurang. Jadi menurut aku berpikir untuk nambah 6 bulan lagi jadi magang 1 tahun, dan alhamdulillah di perusahaan magang aku oke, nggak apa-apa diperpanjang, sekolah memperbolehkan juga, jadi apa adanya itu. Oke. Berarti nanti kamu masih ada sisa 6 bulan dong? Iya nggak sih? Maksudnya? Kayak aku masih belum nangkep deh. Jadi gini, kayaknya nih bener nggak? Kalau misalkan kan kelas 3 semester 2 udah mulai cari tempat PKL tuh, udah ngajuin itu loh. Oh berarti belum belum PKL. Terus ketika masuk kelas 4 hari pertama itu langsung PKL 6 bulan gitu. Dan ketika misalkan sampai 6 bulan itu kok kayaknya PKL-nya menyenangkan nih, cocok nih sama apa yang aku belajarin di sekolah mungkin, atau mungkin yang aku inginkan gitu. Akhirnya ngajuin lagi untuk magang. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu tidak mengajukan magang, ya udah kamu ke sekolah lagi, pelajaran lagi gitu. Tergantung perusahaannya itu memperbolehkan buat magang atau boleh nggak sih gitu. Nah tadi kan dibilang kalau misalnya kenapa sih 4 tahun? Karena biar mempersiapkan nih si anak-anak ini nanti kalau udah lulus bisa terjun ke dunia industri. Nah lebih mantap gitu. Kamu sendiri abis ini kira-kira bakal kemana? Apakah langsung kerja atau kayak gimana? Karena kan tadi dibilang itu setara dengan D1 ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya D1 tuh biasanya bisa kerja di mana atau kayak gimana gitu? Kata teman-temanku sih nggak ngaruh sih kayak gitu. Jadi aku kalau ditanya mau lanjutin kerja atau lanjutin ke jenjang yang lebih lanjut lagi, sebenarnya
kemarin sempet sih ditawarin buat ngelanjutin di tempat aku magang ini. Cuman agak gimana gitu, maksudnya bekalnya masih kurang. Menurut aku kurang apa ya namanya? Kurang Jam terbang. enggak, kurang ilmunya tuh masih perlu belajar lagi, perlu mendalami lagi. Jadi aku mau mencari pengalaman baru-baru lagi, pengen ngelanjutin kuliah dulu lah, Gitu. baru mau kerja. Tapi kalau teman-temanmu ada nggak yang langsung kerja gitu setelah sekolah? Apa perbandingannya gimana? Sebelumnya aku belum komunikasi lagi sih sama teman-teman, cuman ya ada yang nggak kuliah, cuman pengen langsung kerja aja, ada yang pengen kuliah, tapi yang menurut aku yang kuliah dikit sih. Dan kan kuliah kan ada yang jalur tes sama jalur yang langsung swasta gitu. Nah kebanyakan teman-teman aku males tesnya, jadi langsung ke swasta. Ya kalau masih kan punya. Oke. Ini hampir sama sih kayak pengalamanku ya. Berapa tahun yang lalu. Jadi kalau aku kan sekolahnya SMK juga nih kebetulan. SMK-nya aku juga swasta. SMK swasta yang mana 3 tahun. Dan magangnya itu aku rada lupa ya. Aduh saking lamanya, kalau nggak sebulan 2 bulan. Jadi tadinya tuh magang 3 bulan. Terus akhirnya dia tuh demi ngepresin apa sih ngepres ibaratnya tuh kayak biar madetin pelajarannya, jadi 1 bulannya dipotong magangnya untuk fokus ke mata pelajaran yang akan diujiankan untuk mungkin pendaftaran ke jenjang lebih lanjut atau mungkin untuk UN kayak gitu. Jadi ada pemotongan waktu pas itu 1 bulan. Jadi aku rada lupa 1 bulan atau 2 bulan gitu untuk magang. Dan setelah itu, dan ketika lulus pun teman-temanku itu setengah-setengah ya. Ada yang mereka lanjut kuliah, ada juga yang kerja. Dan kebanyakan kerja sambil kuliah. Tapi kerjanya itu sesuai nggak sama apa yang udah dia pelajari? Kalau teman-temanku rata-rata sesuai sih. Okay. Sesuai. Jadi kayak mereka rata-rata tuh kuliahnya tuh ngambil kelas malam atau kelas karyawan gitu. Dan ya kebetulan jurusannya IT ya, mungkin gaji IT juga lumayan tinggi ya. Jadi mereka kayak ya udah santai aja gitu. Dan cukup banyak yang saat ini juga jadinya karena mereka udah dari awal masuk ke perusahaan, dari anak SMK yang tadinya ya mungkin masih bawah ya, karena mereka lanjut kuliah kelas malam. Jadi aku ngebayangin sih gila banget teman-temanku yang udah kuliah sambil kerja, apalagi kerjanya juga jurusannya IT, kuliahnya IT gitu. Tapi jadinya setelah mereka lulus, memang sih rata-rata kuliahnya jadi ada yang tepat waktu, tapi juga jadi ada beberapa juga yang molor. Tapi setelah mereka selesai, langsung gila naik pangkat, Bu. Wow, Gitu. udah punya pengalaman juga gitu. Yes. Ya. Oke, ada yang mau ngangkat telepon dulu kayaknya. Oh, nggak jadi. alarm. Oke, nah tapi kan aku sebagai anak SMA waktu itu ya kan nggak tahu nih. Kalau SMK itu kan ada praktek, tetap ada teorinya nggak sih? Ada lah. Nah itu presentasinya kayak gimana tuh? 60% teori, 40% praktek aja. Enggak, kayaknya iya deh. Tergantung kebalik. sekolahnya. Tergantung itu sekolahnya. beda-beda. Ada yang 70% praktek di jurusan sesuai dengan jurusannya, 30%-nya yang untuk normatif. Tapi ada juga yang 40-60. Aku lupa kalau di sekolahku berapa. Kelihatan banget ya udah lama nggak sekolah. Soalnya tuh kayaknya 50-50. Jadi tuh kalau di tempatku tuh waktu pas kelas 1 aku ingat banget. Jadi waktu itu masih belum ada, karena belum apa sih zaman-zaman rintisan sekolah berbasis internasional tuh RSBI ya. Sebelum ada RSBI itu sekolahku itu nggak ada ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Jadi full cuman ulangan harian. Oke. Dan itu tuh seminggu normatif, seminggunya praktek kejuruan. Nah terus waktu pas kelas 2 mulai tuh ya mengarah-arah ke aku ya RSBI atau apa gitu aku lupa. Jadi wajib ada UTS sama UAS-nya. Dan itu akhirnya di modelnya selang-seling, 1 hari normatif, besoknya kejuruan. Kayak gitu, selang-seling kayak gitu sih. Jadi bisa dibilang mungkin 50% praktek, 50% ini kali ya, normatif ya kalau di sekolahku. Nah kalau misalnya kamu tadi kan bilang nih kayaknya dengan 3 tahun itu kurang gitu. Nah kurangnya tuh yang kayak gimana? Maksudnya kamu kan secara teori kamu ngedapetin, secara praktek juga gitu. Apa nih yang kurang buat mungkin kamu? aku kurang cerdas aja kali ya. Waduh, ini beda lagi nih kayak masalahnya ya kan? Kapasitasnya. Kayaknya kapasitas bener-bener sih kalau aku ngerasa memang ya kalau bisa dibilang sekolah aku cukup
bisa dibilang bonafit ya, saya yang daftar tuh gila, banyak banget sih, hampir dari berapa orang daftar sana gitu, saingannya lumayan ketat gitu kan. Ya itu kayaknya memang udah diwadahin yang masuk ke dalam situ emang anak-anak yang mungkin nilainya SMP-nya tuh bagus gitu kan. Kayak gitu, jadi kayak cukup berat sih kalau aku pribadi waktu itu. Dan mungkin juga ada ketidakcocokan antara aku dengan jurusanku ketika itu. Sama dong. Nah itu Kenapa jadi, malah pada curhat ya? jadi memang rada-rada keselnya di situ sih, aduh kenapa sih jurusan ini ternyata aku nggak cocok, entah aku yang nggak cocok atau aku yang memang nggak mampu gitu ya gitu. Berarti kan itu dari dalam diri kamu sendiri, maksudnya ngelihat dari sistem yang sudah ada dari pemerintahnya itu sendiri loh. Kalau menurut aku ya, melihat teman-temanku banyak yang sukses itu tadi ya, yang ceritain itu kayaknya sebenarnya udah oke sih 3 tahun gitu. Cuman ya itu mungkin kalau misalkan jadi 4 tahun jadi lebih ini kali ya, prakteknya jadi lebih lama gitu ya. Bisa mencontoh sekolahnya Arifin yang sekolahnya memang udah 4 tahun gitu kan. Siap kerja gitu. Udah pionir. Mungkin berarti SMK lain bisa mencontoh sekolah kamu ya nggak sih? Widih. Ini kepala sekolahnya Arifin ngedengerin nih, waduh. Ya Pak ya, permisi. Sekarang udah lagi. Soalnya ya tuh pengalaman di tempatku kan ada sempat pemotongan magang, pemotongan PKL kan waktu itu gitu. Sama ya. dong sama adik kelasku yang 3 tahun ini kan jadi nggak 1 tahun, jadi tetap 6 bulan, cuman dipotong. Jadi di awal bulan 3 bulan, terus di tengah-tengah atau di akhir bulan itu 3 bulan. Jadi kayak 3 bulan PKL, balik ke sekolah lagi, terus balik ke PKL lagi. Oh, oke. Mungkin kalau sekarang SMK kayak gitu semua kali ya. Kalau di tempatku ya udah karena bertahun-tahun yang lalu gitu. Oke. Dan ada lupa juga. Ini kan berarti ada 2 SMK nih. Si Jingga 3 tahun, si Arifin 4 tahun. Aku mau, kalau misalnya dari sisinya Arifin sendiri ngelihat, ya kamu kan ngalamin yang namanya 4 tahun, suka dukanya kayak gimana. Tapi kalau misalnya ngelihat dari si kebijakannya pemerintah sekarang ini yang mengharuskan atau besok bakalan jadi 4 tahun semua, pros and cons-nya atau mungkin benefit dan juga apa sih hal-hal bukan buruk ya nyebutnya apa ya? Ya, positif negatifnya ya kayak gitu lah. Gitu aja. Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau buat sekolah saya mungkin udah biasa. Dengernya tuh malah apaan sih gak ada di kemarin-kemarin. Maksudnya disamain dari dulu atau mungkin apa ya namanya? Ya mungkin ini kebijakan baru yang harus disikapi dengan apa ya namanya? Tinggi banget ya pemikiran. Takut kalau misalnya dari kamu sendiri, nggak apa-apa dari kamu sendiri aja. Dari aku sih oke-oke aja. Yang penting mah kita ngejalaninnya tuh dari hati. Terus ya pokoknya enak lah, 4 tahun tuh enak. Bisa lama sama teman-teman. Tapi kamu kalau misalnya ngelihat, waduh berarti kan nanti bakalan jadi lebih tua 1 tahun gitu ya, kan? Nanti kan pending. Jadi kita angkatan 2020, terus ke pending jadinya lulusnya 2024. Seharusnya kita 2023 udah lulus. Jadi kayak kesannya lebih tua gitu. Jadi besok pas kuliah temennya kecil-kecil, ya gak kecil-kecil ya, dari usianya lebih muda gitu ya. Lebih muda. Nah kalau misalnya dari Jingga nih gimana? Kalau aku mungkin ya, kalau nambah 4 tahun mungkin bisa jadi lebih bernafas lega kali ya untuk SMK. Karena pengalaman aku 3 tahun dulu itu di saat sekolah-sekolah lain masih belum ada full day school ya, kayak ibaratnya tuh sekolah kayak masih pulang jam 2 gitu kan. SMA tuh udah pada pulang, sekolahku tuh udah mulai full day school. Nah itu demi apa? Demi untuk biar bisa sesuai nih, bisa sesuai juga, bisa bersaing dengan anak-anak SMA kayak gitu. Jadi kayak aku 4 tahun tapi tetap full day school juga. Ya kan zaman sekarang semua udah full day school gitu loh. Kalau di tempatku dulu belum zamannya ada full day school, sekolahku udah full day school sendiri gitu. Untuk apa? Untuk biar bisa sesuai setara. Jadi bisa bersaing. Jadi kalau misalkan kamu mau daftar perguruan tinggi, kamu tetap bisa. Atau mau langsung kerja juga bisa. Kayak gitu sih. Lebih ke arah sana. Jadi mungkin kalau misalkan 4 tahun, dukanya mungkin itu ya, jadi berasa gap year gitu. Dukanya ya. Tapi apa sih gitu? Maksudnya kayak udahlah 1 tahun dapat gitu. juga hujatan netizen yang sekolah kok 4 tahun gitu. Sekolah suwi-suwi gitu. Oh pernah kamu kayak gitu? Sekolah lama-lama buat apa sih itu? Pernah. Oke. Terus kalau tapi ya kamu sendiri apa yang penting kan kita udah mau keluar kan juga namanya mah
sayang ya gitu. Sayang Sayang sekali. dong. Dan tapi ya jujur sih pengalaman, aku nggak tahu kalau SMA gimana ya. Kalau misalkan SMK tuh kan karena ada kejuruannya itu, jadi ada apa sih ya, keahlian yang bisa lebih gitu daripada anak SMA gitu. Kalau misalkan SMA nggak tahu gitu kan. Tapi Bener-bener. nggak ini juga sih, nggak jadi hal yang gimana ya, bukan jadi kesombongan juga, karena juga ada juga anak SMK yang ya nggak pinter-pinter amat gitu. Ya kan SMK itu emang tujuannya untuk kamu bisa ahli dalam satu bidang Bidang, gitu kan. Kalau misalnya SMA ya lebih ke teoritis aja. Kalau dari Merah memandang SMK nih gimana? 4 tahun menurut aku masih agak-agak ini sih, yaitu tadi tergantung anaknya ya. Kalau misalnya emang dia udah passionate sama itu, mungkin 3 tahun aja cukup. Cuman kan kita nggak tahu kemampuan masing-masing orang itu kayak gimana. Nah mungkin si Pak Menteri nih pengen 4 tahun ya biar kemampuan si anak didiknya tuh bisa sama rata kayak gitu ya kan, biar 1 punya tahun lebih banyak waktu untuk mengejar apa yang nggak dia bisa di kejuruan itu. 1 tahun mengabdi pada negeri. Wow. Dan sebenarnya gak enaknya lagi kalau misalkan SMK tuh kalau yang dari sekolahnya tidak diarahin mau magang kemana. Nah. Ya enggak, itu juga Bener. dilemanya anak SMK sih. Alhamdulillah sih sekolah aku difasilitasi. Tergantung kita mau aktif atau enggak sih. Betul. Kalau di sekolahku udah jelas sih pasti magangnya ke itu gitu. Karena memang di yayasan itu gitu. Oke. Kan aku tadi sempat bilang kan, kenapa aku cari magangnya di semester 2 pas 3. Nah itu karena dulu tuh aku ketakut kan, soalnya kan rebutan mau magang yang mana yang favorit lah buat kita. Jadi kan itu juga ada yang dites juga tempat magangnya, ada proses tesnya juga. Dulu aku juga sempat ke salah satu BUMN di Jogja juga. Itu kita 6 bulan sebelum PKL kita udah ngajuin. Ternyata kita suruh buat proposal segala macam, kita udah siapin. Ternyata udah dikasih harapan, oke, kamu bisa kesini, kamu bisa. Terus setelah itu aku sempat ragu kan, suruh datang lagi 1 bulan sebelum PKL-nya dimulai. Iya. Terus setelah itu aku datang, ternyata benar apa yang ku takutkan terjadi. Ternyata penuh PKL-nya dan harus cari tempat lain lagi. Jadi itu nggak ada konfirmasi dari perusahaannya. Enggak, harus kita datang. Oke. Padahal di awal bilang oke, bisa, udah di booking, udah dicatat dari SMK ini berapa orang, udah bisa. Ternyata pas mau masuk PKL nggak bisa. Ini mungkin yang harus diinin juga ya, diperhatikan juga sama pemerintah kali ya, atau enggak sama sekolahnya sih, untuk bisa memfasilitasi dengan baik anak didiknya mau magang di mana dan sesuai dengan jurusannya gitu loh. Kadang magangnya juga ya sempat beberapa kali nih di tempat kita aja ada yang magang, tapi bisa dibilang nggak ada background sama sekali yang iya, cocok. ada yang tidak sesuai dengan background yang ada gitu. Itu kan sebenarnya jadinya kamu magangnya gimana, nggak dapet. Ibaratnya kan magang itu adalah untuk kita dapat feedback, mencoba mengimplementasikan yang udah dipelajarin di sekolahan gitu kan. Nah ini juga mungkin bisa untuk apa ya, bisa untuk perhatian juga sih kalau menurut aku pribadi. Dan dari perusahaannya juga harus ngelihat ya, ini kira-kira cocok nggak ini bisa relevan gitu. Bener. Tapi ya semisal backgroundnya mungkin nggak sesuai, tapi ya kita sebagai siswa itu ya proaktif lah, kita harus gimana sih nempatinnya. Kita aktif bertanya, kak aku harus gimana nih, aku dapat kerjaan apa, kak tolong dong kak ajarin gitu. Jadi kita jangan diem aja, dan kita tuh ya bener-bener harus aktif gitu loh. Soalnya aku ngerasa aku tuh di sekolah nggak diajarin ini, tapi aku di tempat magangku banyak banget ilmu-ilmu baru yang aku diajarin gitu. Ya, kuncinya sih ya sebagai anak magang, kamu banyak tips nih ya, tips buat kalian semuanya itu yang tadi mau magang. proaktif, terus banyak nanya. Cuman apa ya, banyak nanyanya tuh yang emang apa sih, kayak misalnya kamu udah tahu ya udah nggak usah nanyain gitu loh. Apalagi hal-hal yang sepele gitu nggak usah ditanyain. Dan jangan sok pinter, itu sih kuncinya. Karena itu dulu pengalaman aku ketika magang di satu perusahaan di Jogja gitu ya kan. Walaupun kamu udah punya pengalaman atau mungkin kamu udah dibilang expert di bidang yang kamu magangin itu,
Tapi tetap kamu harus menghormati dan juga banyak menyerap ilmu dari tempat itu gitu loh. Kalau misalnya kamu udah nggak menghormati, kamu udah ngerasa pinter, ya ngapain magang kayak gitu. Gitu sih. Bener-bener sih. Ya anggap saja kalau misalkan lagi magang itu sebuah kelas yang kosong ya. Bener. Siap untuk diisi gitu. Kayak gitu aja sih. Ya tuh. Jadi mas magang. Karena SMK penuh dengan magang gitu. Bener. Pengalaman yang ya sih luar biasa. Kalau pribadi magang dulu itu karena waktunya terlalu sebentar, jadi kayak nggak terlalu banyak yang dilakukan sih. Nah itu juga mungkin jadi salah satu alasan ya untuk SMK jadinya magangnya untuk saat ini mungkin kembali ke 6 bulan ya, 3 bulan ya. Mungkin juga sih bisa jadi sekolahku yang sekarang seperti itu ya pemberlakuannya. Kalau dulu nggak kayak gitu, karena dianggap ketika magangnya terlalu lama jadi ketinggalan nih pelajaran sekolahnya kayak gitu. Bener. Jadi makanya di press terus ya tuh jadinya full day school. Dan satu-satunya sekolah yang libur di hari Sabtu dan Minggu di kotaku waktu itu. Kalau sekarang nggak tahu, mungkin udah Kayaknya udah 5 banyak hari ya. semua deh ya nggak sih? Iya, ada 5 harian ya. Sekolahku untuk kelas 1-nya 5 hari, 5 hari sekolah, tapi satu harinya itu buat ke sekolah kegiatan kayak Kayak ekstrakurikuler. ekstrakurikuler sama pendidikan karakter sih. Iya, hampir sama kayak sekolahku dulu kayak gitu. Di saat yang lain masih Senin sampai Sabtu, pulangnya jam 2. Tempatku udah jam 4 itu udah jam paling awal pulang. Tapi sekolahku tuh gak suka libur gitu ya. Aneh, hari libur tuh pada berangkat, entah ngerjain Mungkin tugas, entah kangen kali ya. Atau mungkin saking enaknya sekolah. Bener, sudah menikmati Menikmati. gitu ya kan. Cuman kalau misalnya ngomongin soal full day school juga, berarti kamu ngalamin. Aku bisa dibilang ngalamin sih. Oke, Arifin? janji percobaan. Waktu itu baru mau diadain full day school gitu atau gimana? Full day school kan 6 hari sekolah sampai sore juga gitu Sampai kan? sore. Sore, seharian gitu. Seharian lah. Iya. Iya nggak sih udah biasa. Kalau kamu dulu sekolahnya full day school nggak, Ben? Enggak sih, cuman di saat-saat tertentu aja. Ada jam ke 0 dari pagi banget jam 6 sampai sore maghrib. Jauh Juga ada. Kayak gitu sih. Jadi tapi nggak tahu deh kalau sekarang apakah semua sekolah itu dari pagi sampai sore banget gitu ya. Tergantung kan- sekolahnya juga. Karena setahu aku kalau misalnya dia udah full day school, dia nggak boleh ada PR, ya nggak sih? Tapi realitanya Tetep Ya. ya. tetap. Nggak tahu sih. Aku udah lama sekali tidak Kalau berkecimpung ngomongin dengan jam ke sekolah. 0 tuh, kalau di sekolahku jam ke 0 itu ada ya cuman pas saat kelas 3 mau persiapan Nah, ujian itu. nasional. Mhm. Dan itu sampai sore. Dan ditambah lagi itu apa? Les. Mhm. Dan aduh sampai kepala tuh kayak umek gitu ya. Apalagi kalau- dikejar target untuk mempertahankan Ranking sekolah. Dan pressure-nya tuh sebenarnya di situ ya nggak sih? Harus lulus 100%, Bener. harus ranking sekian, kayak harus nomor 1, sekolah harus ada yang ini. Itu yang seneng ya, kita semua seneng sih, cuman ketika siswanya diperes gila-gilaan itu juga aduh pepek. Betul. Aduh, kalau misalnya ngomongin soal pendidikan tuh apa ya? berat-berat ringan. Banyak. Banyak gitu yang bisa dibahas. Ini aja kita baru ngomongin soal SMK 4 tahun. SMK 4 tahun. Bisa sampai full day school, bisa sampai ekstrakurikuler. Gitu. So setuju nggak kalau misalkan kedepannya nih SMK tetap jadi 4 tahun atau 3 tahun? Kalau sekolahku 4 tahun. Bakal balik ke 4 tahun lagi ya setelah kemarin. Tetap. Ibaratnya kayak kan Coba. mengalami masa 3 tahun itu kan yang cuma beberapa tahun putus, ibaratnya sekarang nyambung lagi. Nyambung lagi. Adik-adik kelas mungkin seneng ya dengarnya. Bener. Tapi berarti pernah mengalami yang 3 tahun itu udah lulus? Iya, Atau 1 tahun ini udah OTW. Udah lulus bareng udah aku. lulus? Jadi aku lulusnya bareng adik kelasku yang kelas 3. Jadi lucu banget. Iya paham. Nah, ini juga sempat bingung, sempat jadi pro dan kontra. Kakak kelasnya nggak mau wisuda bareng sama adik kelas. Saya harus dipisah. Ternyata pandemi. Belum belum, ada belum, pesan yang sudah kemarin. di OTW wisuda. Amin ya Allah. Kirain ternyata udah nggak mau bareng, kena pandemi gitu. Komen harus pisah wisuda ya nggak mau. Oke, berarti mengalami satu angkatan lah ya ibaratnya yang sudah 3 tahun gitu. Padahal kan rame-rame tuh kalau misalkan barengan. Nggak boleh berkumpul. Iya sekarang kan ya. Oh ya bener banget meminimalisir ya Bener. kumpul-kumpul yang ramean. Ya wes lah, kalau aku
Arifin dulu deh. Apa? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Karena aku 4 tahun. Biar merasakan berapa perjuangannya 4 tahun. 1 tahun mengabdi pada negeri. Kalau aku pribadi ya itu sih mungkin bisa dibilang ya kalau 4 tahun berarti kan memang sudah ketika daftar dari awal kita memang udah harus tahu nih besok ketika mau kuliah ya udah ketinggalan sama teman-temannya 1 tahun. Tapi mungkin ketika sekolahnya jadinya lebih lebih mateng ya secara pendidikannya gitu. Jadi mungkin lebih santai juga kali ya. Jadi lebih nggak terlalu di pressure yang keras banget gitu sih untuk bisa menyamakan antara SMA dan SMK untuk materi sekolahnya gitu loh. Dan ya bisa dibilang antara setuju nggak setuju sih kalau aku pribadi. Kalaupun misalkan jadinya seperti itu ya udah deh, yang penting dibenahin aja beberapa sistemnya gitu kan, dibenahi jadi biar bisa lebih enak lagi. Soalnya kan siswa itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, semuanya diatur aturan-aturan yang ada ya dari sekolah dan juga pemerintah kayak gitu. Jadi kalaupun ada 4 tahun ya udahlah mungkin seperti itu harusnya. Tapi kalaupun 3 tahun ya udah dijalanin aja, diterusin aja gitu yang kemarin gitu. Oke. Kalau dari pandangan kamu nih yang SMA ya melihat itu masih, tapi kira-kira abis ini bakal ada SMA 4 tahun juga kayak. Berat banget itu. Yang jelas itu tadi sih bener, kayak sistemnya mesti diperbaruin, bukan diperbaruin ya, kayak dibenahi gitu ya kan. Mau itu SMK, mau itu SMA, pokoknya segala sesuatu jangan membuat anak didik atau bahkan itu gurunya jadi semakin susah gitu kan. Kan kita intinya mau biar anak jadi makin tahu, makin punya pengalaman di situ. Jadi ya semoga sih apapun yang diambil oleh pemerintah ataupun juga Kemdikbud sekarang ini nanti bisa merubah citra pendidikan juga tuh jadi makin bagus, ya kan? Mau itu SMA, mau itu SMK gitu ya. Dan kalau misalnya kamu juga mau memilih untuk SMK, cari tahu yang banyak. Kira-kira kamu tuh mau jurusan apa, dan kira-kira nanti abis SMK tuh kamu sekalian mau apakah langsung kerja atau ngampus kuliah gitu ya kan. Jadi kamu emang harus punya modal dalam diri kamu sendiri, bakat kamu tuh di mana atau keinginan kamu tuh di bidang apa. Jangan sampai salah jurusan. Iya, karena sayang banget kalau keluar. Biayanya udah gede ya. bener. Apa lagi? Mungkin ada yang mau disampaikan? Sistem itu juga ini sih, karena mungkin terutama untuk yang tadinya SMK-nya 3 tahun ya, berubah jadi 4 tahun, itu memang benar-benar sistemnya harus dirubah. Kalau sekolah Arifin kan memang udah 4 tahun ya udah berarti kan meneruskan yang ada gitu. Kalau yang dari 3 tahun beralih ke 4 tahun, itu yang jadi PR sih. Gurunya berarti harus dipersiapkan juga dong. Nah, semuanya harus adaptasi ulang. Yes, adaptasi semuanya harus. Dan mungkin perombakan materi juga gitu kan. Entah ditambah karena 4 tahun jadi ditambah, atau jadi lebih di yang ada itu dipretelin lagi, ibaratnya kayak didalemin lagi gitu. Gimana tagline SMK? SMK bisa. SMK hebat. Asik. Oh, ada tambahan ya sekarang. Bener-bener. It's a wrap? Yes. Jadi gimana kalau menurut kamu? SMK 4 tahun atau 3 tahun?